Ya, Kongsi Sinen Kuala Sangti Jufunimen. Saya sudah latihan setahun ya untuk mengucapkan itu. Ini adalah minggu terakhir di bulan keluarga Reform Exodus Community tahun 2018. Dan kita akan membahas sebuah tema yang penting, yaitu bukan sekadar ajaran. Kata yang benar itu bukan sekedar, kata yang benar adalah sekadar. Tapi biasanya orang memakai kata sekedar. Tapi kalau kita menawarkan makanan yang sederhana kepada orang, biasanya kita mengatakan mari menikmati ala kadarnya ya, bukan ala kedarnya. Nah, bukan sekadar ajaran. Saya percaya bahwa kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Mungkin kita bertumbuh di satu keluarga yang tidak pernah ada pengajaran rohani secara intensional, secara benar-benar terencana. Pokoknya semua kehidupan berjalan mengalir begitu saja. Anak itu kalau besar bagus ya puji Tuhan, kalau tidak besar bagus ya tetap puji Tuhan. Yang satu puji Tuhannya karena senang, satu puji Tuhannya semua ya diterima dengan ucapan syukur. Ada keluarga yang memang tidak ada pengajaran rohani secara intensional. Tapi ada keluarga yang memberikan pengajaran secara rohani kepada anak-anaknya. Tapi pertanyaannya adalah, di antara yang benar-benar mengajarkan pengajaran rohani kepada anak-anaknya, ada berapa yang mengajarkannya dengan cara yang benar? Ada berapa yang mengajarkannya dengan cara yang benar? Saudara mungkin sering mendengar atau beberapa kali mendengar misalnya anak-anak hamba Tuhan itu biasanya beberapa nakal awal-awalnya. Dan saudara mungkin bertanya, karena saya sering ditanya orang, mengapa sih anak-anak hamba Tuhan itu kadangkala malah nakal? Nah, saya tidak tahu alasannya macam-macam. Tapi yang saya perhatikan dari beberapa teman dan sebagainya, belajar dari kehidupan, maka mungkin yang terjadi adalah anak-anak hamba Tuhan itu terjebak pada rutinitas yang bersifat legalistik. Jadi hamba Tuhan anaknya tiap hari ada di gereja. Walaupun itu komisi wanita dan dia cuma anak remaja laki, tetap harus ada di komisi wanita. Karena biasanya dia main musik kan begitu kan. Nanti dia harus terlibat di dalam semua urusan di dalam gereja. Padahal yang jadi hamba Tuhan cuma papahnya. Tapi anak-anaknya ikut menjadi hamba Tuhan, rutin tiap hari ke gereja dan harus melakukan ini itu. Kalau dituntut baik, orang tuanya berkata begini, kamu anak hamba Tuhan, kamu anak pendeta, jangan nakal. Jadi selalu yang ditekankan adalah statusnya sebagai anak pendeta, dan dia terjebak pada rutinitas harian, rutinitas mingguan, sehingga mau tidak mau mereka itu kadangkala tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketika mereka melakukan, mereka seringkali tidak tahu mengapa mereka harus melakukan. Itu yang disebut legalisme. Ada banyak hal yang harus dilakukan tanpa tahu mengapa harus dilakukan. Lalu ada juga orang yang mungkin mengajarkan sesuatu kepada anak-anaknya, tetapi mengajarkannya bukan dengan cara yang benar. Hanya menekankan etika hidup saja. Normanya itu begitu baik. Saya melihat beberapa anak benar-benar sangat sopan sekali. Saya kalau mengingat ya, anak dulu dengan anak sekarang itu beda. Kalau anak sekarang ya, bicara dengan orang tua itu jarak jauh masih bisa ya sekarang ya. Mah, ini bagaimana mah caranya mah gitu kan. Terus orang tuanya berbaik hati juga kan, jawab, oh ya itu dibeginikan aja begitu kan. Zaman saya dulu enggak boleh loh begitu. Zaman saya kalau ada orang tua mau bicara dengan anak, anak mau bicara dengan orang tua, itu harus dekat. Dan saya bertumbuh, walaupun saya dari keluarga Tionghoa, tapi saya bertumbuh di dalam budaya Jawa yang sangat kental sekali. Sehingga saya dulu tinggal di kampung satu-satunya yang Tionghoa, satu-satunya yang agamanya beda dengan masyarakat sekitar juga. Nah, saya kalau bicara dengan orang tua, kalau saya misalnya datang kepada orang tua, saya harus bilang begini, nyuwun sewu. Permisi, saya mau tanya, nyuwun sewu nggih, kula badhe nyuwun tanglet. Harus tanya, ngomong dulu gitu. Kalau saya bicara tidak pakai bahasa kromo yang baik, saya pakai bahasa Jawa ngoko, maka orang tua tidak akan menjawab saya. Jadi saya sulit membayangkan orang tua dengan anak bicara itu saling teriak. Itu di zaman saya tidak ada. Tapi sekarang tampaknya sudah mulai lebih
Ada. Nah, saya pernah ketemu dengan orang yang sangat-sangat etika sekali, beretika sekali. Cara makannya semuanya diatur. Misalnya cara makan kan nggak boleh kecap-kecap kan ya. Kita diatur begitu ya dulu. Masih ingat masa muda kita nggak sih? Ini anak-anak muda sekarang soalnya banyak yang tidak tahu begitu. Jadi kalau makan, sebelum makan harus nawarkan ke orang tua di sekeliling kita dulu. Pah, mah, ma, engkong, tante, om, ai, susu, makan ya gitu. Itu sebuah pelajaran rohani yang sekarang saya lihat itu jarang dilupakan. Ini bukan pelajaran rohani, by the way, pelajaran kultural yang baik sebetulnya. Jadi nanti kalau makan tidak boleh kecap. Nggak boleh. Makan yang baik, jangan sampai bersuara. Nanti kalau ngomong-ngomong pada waktu makan tidak boleh masih ada nasi, masih ada apa ngomong muncrat-muncrat ke sana kemari, nggak boleh. Dulu sama orang tua saya mesti diajari, kalau mau ngomong dikunyah dulu. Kunyah, kalau harus cepat ngomong tambah minum dulu. Setelah semua masuk, dilap baru ngomong. Sekarang anak-anak sekarang enggak ya. Saya perhatikan jangankan anak-anak, orang tua aja enggak loh. Muakan gini, oh ya bagus itu, ya bagus. Tapi waktu kamu bilang bagus gitu kan, muncrat semua jadi nggak bagus untuk orang lain gitu. Terus ada banyak hal yang saya perhatikan. Misalnya dulu saya punya pemikiran begini nih, kan ini orang-orang tua di sini pasti tahu ya, anak muda biar belajar. Kalau makan tidak boleh sisa satu nasi pun di atas piring, bener ya, betul nggak? Itu pelajaran-pelajaran etika yang baik sebetulnya. Jadi kalau makan harus bersih. Apalagi kalau kamu ngambil sendiri. Kalau kamu ngambil sendiri harus habis, benar-benar habis. Lalu kalau minum tidak boleh ada sisanya. Minum harus sampai habis. Jadi semuanya ada etikanya. Bagus nggak? Bagus. Tapi pendidikan yang cuma semacam itu tidak utuh. Pendidikan yang cuma diisi aturan-aturan legalistik tidak utuh. Pendidikan yang diisi dengan etika-etika juga tidak utuh. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan kepada anak-anak, pengajaran kepada anak-anak yang benar-benar utuh itu yang seperti apa. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 9. Kita hanya akan membahas satu ayat saja, Filipi 4 ayat 9. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan, baca sama-sama dengan saya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus mengajarkan prinsip-prinsip pengajaran rohani di sini. Dan kita akan melihat 3 ciri khas pengajaran yang utuh. Pengajaran rohani yang utuh, yang lengkap untuk anak-anak kita harus memiliki 3 sifat ini. Yang pertama adalah mencakup pengajaran Injil. Mencakup pengajaran Injil. Nah, ini agak sulit untuk dipahami. Saya dapat dari mana poinnya? Tapi saya dapat dari membandingkan ayat 8 dengan ayat 9. Coba kita lihat ayat 8. Berapa minggu lalu kita sudah bahas ini. Ayat 8 begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 8 saya sudah menerangkan dalam khotbah yang lalu. Ayat 8 berbicara tentang moralitas secara umum. Semua yang mulia, yang baik, kebajikan, sedap didengar. Ini semua juga diajarkan oleh ahli etika, oleh guru-guru filsafat Yunani Romawi pada waktu itu. Jadi ayat 8 ini bicara moralitas yang umum. Kayak tadi misalnya ya, makan tidak boleh kecap-kecap. Apakah itu ciri khas orang Kristen? Bukan. Semua orang yang sopan makannya tidak kecap-kecap, kan begitu? Nah, kalau makan secara Kristen itu bagaimana? Nggak ada aturannya di dalam Alkitab. Makan secara Kristen bagaimana? Itu makan, itu masalah etika secara umum. Nah, Paulus tidak berpuas diri dengan apa yang ada di umum tadi. Moralitas umum memang baik.
Tapi kalau kita cuma berhenti sampai di situ, etika kita, gaya hidup kita, kesalehan kita itu tidak beda dengan orang-orang lain yang ada di luar kekristenan. Makanya Paulus langsung menambahkan di ayat 9-nya. Kalau ayat 8 kan umum. Lalu ayat 9a dia berkata begini, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Sekarang kata yang dipakai beda. Kalau ayat 8 kan semua yang. Sekarang enggak. Apa yang kamu lebih partikular. Apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu terima. Jadi sekarang dia membedakan. Ini etika secara umum. Ini sesuatu yang kamu telah pelajari dan kamu telah terima. Tapi apa sih yang telah dipelajari jemaat Filipi? Apa yang telah diterima oleh jemaat Filipi? Nah, untuk mengetahui ini, kita ini perlu tahu bahwa kata menerima di sana adalah istilah teknis yang dipakai dalam bidang begini. Ada satu ajaran atau tradisi diteruskan kepada generasi berikutnya, diteruskan pada generasi berikutnya. Itu namanya tradisi. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata paralambano, menerima dari generasi di atasnya. Jadi generasi yang di atas itu memberikan atau meneruskan kepada yang di bawah. Meneruskan itu bahasa Yunaninya paradidomi. Jadi yang di atas paradidomi, yang di bawah paralambano. Nah, kata yang dipakai di Filipi 4 ayat 9a tadi, kamu telah menerima. Menerima itu paralambano. Berarti menerima apa? Menerima sebuah ajaran yang diteruskan secara tradisi tadi. Jadi kita ini harus tahu istilah itu disebut istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Istilah teknis itu begini loh saudara. Masing-masing bidang itu kan ada kosakatanya sendiri, yang kalau kita tidak paham bukan di bidang itu, kita akan kesulitan. Saya ngambil contoh misalnya, saya ini pernah dites Inggris dan saya ini gagal di tes Inggris. Karena di tes itu semuanya adalah Inggris bidang kimia. Jelas kosakata di bidang kimia, banyak hal yang saya tidak ketahui karena bidang saya teologi. Jadi kalau saudara bidangnya kimia misalnya, lalu disuruh menerjemahkan buku, walaupun saudara pintar Inggris, saudara diminta untuk menerjemahkan buku tentang komputer, saya yakin saudara juga tetap tidak bisa. Karena ada istilah-istilah teknis yang kita tidak pahami kalau kita tidak di bidang itu. Saya pernah mengalami kerusakan komputer. Lalu saya tanya kepada teman saya, ini kenapa bisa terjadi begini? Lalu dia terangkan dengan semua istilah-istilah komputer. Dalam hati saya berkata, memahami perkataanmu lebih sulit daripada memperbaiki komputernya, kan begitu? Karena dia pakai istilah-istilah begitu. Pernah nggak sih kita pergi ke dokter terus tanya, dok, saya ini sakit apa? Dokternya pakai istilah Latin semua menerangkan gitu kan? Jadi kita terus merasa lebih sakit dari sebelumnya. Lalu kita berkata, dok, bisa nggak dok pakai bahasa manusia? Karena memang ada beberapa istilah yang orang lain kalau tidak tahu, kita ini bisa bingung. Misalnya gini ya, kalau saudara bincang-bincang, saya sebut kata gini, CA misalnya. Menurut saudara ketika saya ngomong CA itu saya ngomong tentang apa? Ya, satu negara bagian di Amerika, California berarti. Terus yang lain kedokteran akan menyebutnya itu kanker misalnya begitu. Saudara dari bidang lain mungkin akan menganggap oh itu zat tertentu dan seterusnya. Jadi ada istilah teknis yang kalau di bidang lain artinya itu bisa beda. Nah, kata menerima di sini itu istilah teknis untuk penerusan sebuah ajaran. Jadi ada orang yang meneruskan paradidomi, ada orang yang menerima paralambano. Dan Paulus di sini mengatakan bahwa jemaat Filipi telah paralambano. Berarti apa yang mereka terima? Ini tradisi ajaran Injil. Saudara tidak usah buka Alkitab saudara, saya bacakan dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat pertama Paulus berkata begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima paralambano dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 3-4-nya Injil itu diterangkan, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan paradidomi. Aku telah sampaikan kepadamu, yaitu apa
apa yang telah kuterima, para lambano, apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dengan kata lain, apa yang diterima oleh jemaat Filipi adalah Injil Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengar baik-baik jemaat di tempat ini. Kalau engkau mengajarkan anakmu hal-hal yang bermoral, yang beretika, tapi engkau tidak mengaitkannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka pengajaranmu tidak akan utuh. Perubahan sejati hanya bisa terjadi melalui kuasa Injil yang mengubahkan manusia. Persoalan utama kita itu bukan karena kurang peraturan. Setuju atau tidak? Persoalan umat manusia itu bukan karena kurang peraturan. Sehingga kalau saudara nambah banyak peraturan, makanya ada pandangan umum mengatakan apa? Semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Karena memang persoalan kita itu bukan kurang aturan, banyak peraturannya. Apakah persoalan kita kurang informasi? Tidak. Jadi persoalan umat manusia itu bukan ignorance. Kalau persoalan kita itu adalah ignorance, maka information itu cukup. Tapi saudara semua tahu, walaupun sudah hal-hal yang baik, informasi yang berguna disampaikan, tetap orang tidak berubah. Mengapa? Karena hanya Injil Yesus Kristus yang bisa mengubah orang sampai ke dalam. Hanya Injil Yesus Kristus yang bisa mengadakan perubahan radikal. Radikal itu berasal dari kata radix. Radix itu artinya akar. Perubahan radikal bukan orangnya jadi ganas gitu kan. Wow, ini golongan radikal, berarti orangnya itu kasar, keras sama pandangan lain. No, itu bukan artinya. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Kalau engkau ingin anakmu berubah benar-benar sampai ke akar, bukan cuma kemasannya yang diubah, tapi benar-benar sampai ke akar, maka engkau memerlukan Injil Yesus Kristus. Tanpa Injil Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan yang radikal dalam diri anak-anakmu. Tidak peduli engkau memberi segudang aturan, tidak peduli engkau mengawasi dengan CCTV yang jumlahnya begitu banyak, tetap kalau anakmu tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah mengalami perubahan yang radikal. Itu sama saja dengan begini loh saudara. Kalau ada orang sakit misalnya, orang itu tumor otak misalnya, taruhlah begitu. Maafkan bagi yang pernah mengalaminya. Banyak gejalanya kan. Misalnya saudara sakit yang lain, gejalanya juga banyak. Pernah nggak sih saudara datang ke dokter, terus dokter tanya gini, keluhannya apa pak? Terus saudara bilang gini, aduh kepala saya pusing dok. Oke. Terus apa lagi? Perut saya sakit dok. Oke. Terus apa lagi? Telinga saya berdengung dok. Oke. Terus apa lagi? Terus didaftar semua 10. Oke. Jadi bapak ini punya penyakit 10 ya. Jadi masing-masing saya kasih obat sendiri-sendiri. Saudara makan obat itu pasti mati. Karena siapa tahu semua itu cuma gejala. Penyakitnya itu sebetulnya satu aja. Dan itu harus diselesaikan. Tidak mungkin sakit kepala langsung minum obat sakit kepala. Saya sering muntah-muntah juga dok. Oh ya, kasih obat muntah terus begitu, pasti mati. Dan itulah yang benar-benar mematikan anak-anak kita. Karena yang kita ajarkan itu cuma aturan. Yang kita lakukan itu adalah cuma mengajar mereka bermoral, tapi mereka tidak punya pondasi yang kuat, yaitu Injil Yesus Kristus. Pastikan setiap nasihat kita itu ada kaitannya dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus. Pastikan semua nasihat kita itu berpautnya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, poin berikutnya yang saya suka dari ucapan Paulus tentang engkau menerima, yang telah engkau pelajari dan engkau terima, adalah begini. Ada orang paradidomi, yaitu Paulus. Ada orang yang paralambano, menerima, yaitu jemaat Filipi. Berarti kalau jemaat Filipi sudah menerima, tugas berikutnya apa? Ini ada orang paradidomi ya, meneruskan ke Filipi. Nah, jemaat Filipi setelah terima diapakan coba? Diteruskan lagi kepada yang lain. Ini penting untuk kita perhatikan. Kalau engkau, dengan baik-baik orang tua ya, kalau engkau cuma berharap anakmu tidak nakal, tidak buat masalah, harapanmu terlalu rendah.
Kalau engkau sudah seneng, anakmu tuh pokoknya tidak kena narkoba, tidak main judi, tidak ikut tawuran, wes pokoknya anak saya itu tidak bikin masalah. Engkau sudah puas, maka harapanmu terlalu rendah. Kalau engkau punya pandangan gini, anakku ini, wah, bukan hanya tidak bermasalah loh. Anakku ini baik, sekolahnya sukses, anaknya sopan. Kalau engkau cuma punya pandangan itu, harapanmu itu cuma menengah. Harapan kita seharusnya adalah anak kita itu nanti mampu meneruskan apa yang kita sudah tanamkan. Dengan kata lain, supaya anak kita bukan cuma menjadi pengikut, tapi nanti menjadi pengajar untuk orang lain. Dengan kata lain, tidak cukup bagi anak kita hanya untuk menjadi baik, tapi anak kita harus membuat orang lain menjadi lebih baik. Dengan kata lain, saya bicara tentang impact, saudara. Saya bicara tentang sebuah dampak. Banyak orang tua hanya puas kalau anaknya tidak nakal. Banyak orang tua sudah puas kalau anaknya baik. Tapi berapa banyak di antara kita yang merindukan anak-anak kita? Bukan cuma baik, bukan cuma tidak berulah, tapi anak kita membawa dampak yang positif bagi teman-temannya, dampak yang positif bagi dunia. Kalau saudara ingin itu terjadi, maka saudara harus melibatkan pengajaran Injil di dalam semua yang kau lakukan. Dan ini tidak gampang. Saya masih ingat, saya dulu pernah singgung juga dalam khotbah saya. Waktu anak saya yang pertama, Calvin, itu dia kan sering tanya kritis-kritis pada waktu dia kecil, selalu banyak hal dia tanyakan. Saya ingat pada waktu itu umur sekitar 5 tahunan, saya minta dia tidur siang. Saya bilang, Apin bobok siang ya. Terus dia tanya, kenapa harus bobok siang, Pak? Ya karena nanti Apin capek kalau nggak tidur siang. Papa tidur nggak? Enggak. Loh, Papa kan juga bisa capek. Kenapa Papa nggak tidur siang? Terus saya bilang, kamu tidur siang supaya kamu nanti segar, kamu bisa kerja PR. Terus dia tanya, loh Papa nanti nggak ada kerjaan? Ada, Papa harus nyiapin ini, Papa kan ada kerjaan, kenapa Papa nggak tidur siang? Terus saya jawab gini, Papa nggak tidur siang karena Papa ini punya banyak hal untuk dikerjakan. Dia bilang, Apin juga punya banyak hal untuk dikerjakan, Pak. Apin mau main ini, mau nyoba ini dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, Apin harus tidur siang. Kenapa Pak harus tidur siang? Ya karena Papa juga mau tidur. Ya sudah, pelukan sudah, nggak usah dijelaskan. Akhirnya tidur juga anaknya kan. Saya sadar lebih gampang memerintah anak daripada menjelaskan sesuatu kepada anak. Setuju nggak sih? Lebih gampang bagi orang tua untuk begini. Sudah, Papa pokoknya maunya gini, nggak usah banyak tanya, tinggal lakukan aja. Kamu tahu nggak lambangnya Nike itu? Just do it. Nah itulah pedoman di rumah kita, adalah just do it, don't ask gitu kan. Pokoknya lakukan aja. Bagi orang tua itu lebih nyaman, setuju nggak? Tapi kalau engkau melakukan itu terus, anakmu tidak punya pondasi yang kuat. Anakmu harus rajin belajar. Hubungannya dengan Injil Yesus Kristus apa? Anakmu harus disiplin. Hubungannya dengan Injil Yesus Kristus apa? Biasanya orang tua gini, kamu harus belajar baik-baik. Kenapa? Kalau enggak kamu jadi orang miskin. Ngerti enggak kamu jadi orang miskin? Lalu ada orang tua yang ekstrim banget, saudara. Anaknya tuh sampai dipaksa ditarik masuk ke mobil. Dia jalan mengelilingi kota. Tiap kali ada orang yang miskin, dia berhenti di situ. Ada tukang becak misalnya. Dia berhenti, langsung dia kasih tahu anaknya. Kamu ngerti? Nah, kamu goblok, kamu enggak pintar sekolah, kamu malas belajar. Kamu nanti 20 tahun akan datang kamu ngencot becak. Ngerti enggak sih? Ini tukang becak nggak salah, disalah-salahin malahan. Nggak ada hubungannya dengan anaknya, malah menghina tukang becak lagi. Belum tentu tukang becak itu malas belajar. Siapa tahu tukang becak itu memang tidak punya kesempatan untuk belajar. Jangan menghakimi orang lain, lalu bawa lagi gitu kan. Ada pengemis, lalu dia ngomongin, kamu kalau nggak rajin belajar ya, kamu nanti kerjaanmu cuma gini aja, mintain uang ke orang, kamu bikin malu orang lain begitu kan. Apakah memang anak sekolah hanya untuk dapat duit? Apakah memang anak sekolah hanya untuk jadi kaya? Bukan berarti duit tidak penting. Tapi kalau punya duit yang banyak, tidak membuat anakmu punya dampak yang banyak. Untuk apa? Lebih baik anakmu duitnya dikit, income-nya dikit, tapi impact-nya banyak. Daripada duitnya banyak, income-nya luar biasa, tapi impact-nya cuma kecil. Dan itu hanya bisa terjadi kalau engkau melibatkan pengajaran Injil kepada anak-anakmu.
Pengajaran yang utuh yang kedua memiliki sifat ini, saudara. Bukan cuma melibatkan pengajaran Injil, tapi yang kedua mencakup keteladanan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita membaca ayat 9b. Ayat 9b. Saya bacakan dari A supaya saudara mengingat lagi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ini Injil. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jadi Paulus sekarang bicara tentang sesuatu yang lain. Bukan lagi bicara tentang Injil, tapi dia bicara tentang apa yang ada dalam dirinya. Bukan hanya Injil dari sisi berita, tapi Injil dari sisi kuasa. Paulus memberitahu bukan cuma, "Hei, ini berita Injil." Tapi Paulus menunjukkan hidupnya. Kamu dengar perkataanku, kamu lihat tingkah lakuku, kamu melihat seluruh hidupku. Seluruh hidupku adalah wujud kuasa Injil yang bekerja di dalam diriku. Berarti ada keteladanan. Bukan cuma bicara tentang berita-berita Injil, bukan cuma bicara tentang informasi yang luar biasa, bukan cuma berisi ajaran-ajaran yang luar biasa, tapi Paulus menghidupi apa yang dia percayai. Dan dia berani berkata kepada jemaat di Filipi, kamu dengar bagaimana aku berkata-kata, kamu lihat bagaimana aku hidup kan? Apa yang kamu telah dengar itu, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara, kita seringkali lupa bahwa anak itu paling gampang belajar itu kalau ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, anak itu biasanya sulit untuk memahami sesuatu. Nah, Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Ini loh contohnya itu aku. Ini loh contohnya. Apalagi sekarang dunia kita ini kan dunia video. Kalau saudara lihat ya, survei yang dilakukan banyak lembaga, anak-anak muda sekarang ini bukan generasi pembaca, tapi generasi penonton. Mereka tidak suka baca tulisan panjang-panjang, itu tidak suka. Sukanya yang pendek-pendek. Kalau nggak percaya ya, coba tanya anak-anak kalau sudah dikirimi artikel WA panjang gitu kan, ada tulisannya more gitu, males dipencet, bener ya. Kalau sudah terlalu panjang, mereka sukanya Insta, karena begitu di-tag Instagram, pendek-pendek kan Instagram. Jadi gampang sekali. Orang sukanya menonton, bukan suka membaca. Memang itu dunia sekarang. Nah, di dalam dunia yang semacam ini, yang tambah tidak karuan ini, mereka semakin butuh contoh, semakin butuh hal yang konkret. Dan itulah yang dituntut anak-anak dari orang tua. Bisa nggak anak-anak itu melihat orang tuanya mempraktekkan apa yang mereka ajarkan di rumah? Kalau orang tua berkata begini, kamu harus rajin, apakah orang tuanya rajin? Kamu harus sabar, apakah orang tuanya sabar? Kamu bisa mengerti papa mama, apakah papa mama bisa mengerti orang tua, mengerti anak-anak? Anak-anak mau melihat teladan hidup, saudara. Jadi Paulus tidak berpuas diri dengan kebenaran yang objektif. Ini berita Injil. Tidak. Tapi dia menunjukkan kebenaran yang subjektif, bahwa Injil itu telah mengubahkan hidupnya. Maka di beberapa tempat Paulus tanpa ragu dia berkata begini. Misalnya di 1 Korintus 11 ayat 1. Kepada jemaat di Korintus dia berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bisa nggak kita berkata seperti Paulus begitu? Berapa kali saya seminar tentang gadget di sekolah-sekolah Kristen. Dan ini para orang tua perlu mendengar ungkapan hati anak-anak ya. Saya kaget pada waktu saya buka tanya jawab. Siapa yang mau bertanya silahkan. Hampir selalu ya, nggak selalu, tapi hampir selalu. Kalau saya membahas tentang gadget di kalangan anak-anak muda, ada pertanyaan begini. Pak mau tanya, bagaimana kalau orang tua menyuruh kita tidak main gadget, orang tuanya sendiri selalu pegang gadget? Bagaimana orang tua menuntut kita kalau kita dengarkan orang tua harus meletakkan gadget dan dengarkan orang tua?
Padahal orang tua waktu bicara kepada kita, orang tua bicara sambil main gadget. Ada banyak hal orang tua tidak direspek oleh anak-anaknya. Salah satunya adalah karena orang tua tidak pernah memberikan teladan. Salah satu hal yang paling berkesan, saudara, bagi saya tapi menyakitkan berkesannya adalah ketika koko saya lulus SMA, almarhum koko saya. Begitu lulus SMA dan dia bisa bekerja sendiri, dia mulai merokok. Waktu itu saya tidak setuju dengan koko saya dan saya tanya, kamu kenapa ngerokok? Kamu kan tahu merokok itu nggak baik. Dia bilang tahu. Kenapa kamu merokok? Aku sengaja kok. Aku sengaja ngerokok di depan papa supaya papa tahu ajarannya itu salah. Jadi koko saya itu dulu waktu SMA sempat merokok. Lalu papa saya marah besar kepada koko saya. Tapi tahu caranya papa saya marah? Dia pegang rokok gini. Kamu ya, ngerti? Jangan merokok, ngerti nggak sih? Kamu nggak ngabisin uang tuh rokok buat apa? Bodoh kamu itu. Tapi sambil gini. Kamu tuh belum bisa cari duit, kamu tuh merokok lagi. Padahal papa saya pengangguran. Dan itu sangat menyakitkan hati almarhum koko saya. Jadi koko saya dalam hati sakit dia. Dan dia berkata, oke, nanti begitu aku sudah kerja, aku akan langsung rokok di depan papa. Papa saya telah gagal pada poin itu. Dia gagal menjadi orang tua yang baik. Karena dia tidak bisa memberikan teladan untuk anak-anaknya. Nah saudara, sekarang sangat sulit mencari orang yang berani berkata, kamu lihat apa yang ada padaku? Nah, lakukan itu. Biasanya kita cuma bisa berkata begini, papa mama manusia biasa ya. Jangan lihat papa mama ya. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempurna. Wah, kelihatannya kristosentris banget ya. Pandang saja pada Yesus. Kan ada lagunya ya. Pandang saja kepada Yesus. Jangan pandang papa mama. Papa mama manusia yang tidak sempurna. Paulus tidak begitu loh. Paulus bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Apakah Paulus sempurna? Tidak. Tapi bahkan di dalam ketidaksempurnaan Paulus, orang lain bisa melihat apa? Kesungguhan Paulus untuk menjadi sempurna. Kesungguhan Paulus untuk menjadi sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh mahasiswa teologi karena saya mengajar homiletika, cara berkhotbah. Lalu ada mahasiswa yang tanya begini, Pak, hamba Tuhan itu boleh nggak menceritakan kelemahannya di dalam khotbah? Kalau menurut saudara, saudara tuh suka hamba Tuhan yang tidak pernah cerita kelemahannya. Jadi hamba Tuhanmu tuh seperti manusia dari planet lain gitu kan, yang benar-benar kebal terhadap dosa begitu kan. Jarak dengan dosa itu minimal 100 meter. Dia tidak tersentuh oleh dosa. Atau engkau suka mendengar hamba Tuhanmu menceritakan kelemahannya? Siapa yang suka mendengar kelemahan dari hamba Tuhannya? Coba angkat tangan, saya mulai. Ada beberapa. Ya, siapa yang suka hamba Tuhannya itu figur yang sempurna, nggak pernah ada cacatnya, nggak pernah diceritakan maksudnya? Ada yang suka? Ini ada yang suka punya hamba Tuhan atau nggak sih ya? Mungkin saudara lebih suka nggak punya hamba Tuhan kali ya, ditanya nggak ada yang ngangkat. Nah, saya percaya, saya kalau jadi jemaat ya, saya suka hamba Tuhan yang menceritakan kelemahannya. Tapi terus ada pertanyaan lanjutan begini, sejauh mana kita ini harus menceritakan kelemahan kita di dalam khotbah? Jawaban saya begini, sejauh kita itu sudah berproses untuk mengalahkan kelemahan itu. Kalau kita tidak mau berproses, kita cuma terima kelemahan, ceritakan kelemahan, lalu berkata, saudara terima saya apa adanya, saya manusia yang lemah, itulah sebabnya saya bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah, tapi kamu berproses lebih baik enggak? Kalau engkau tidak berproses lebih baik, jangan cerita kelemahanmu. Karena itu tidak akan membangun orang lain. Apalagi kalau engkau cerita kelemahanmu, lalu kamu memberi pembenaran gitu. Saudara kemarin saya marah dengan seseorang, saya pukulin orang itu biar tahu rasa. Kenapa? Biar tahu sopan santun orang itu. Ngerti nggak saudara? Ini maksud saya itu baik. Saya nonjok itu dengan penuh kasih supaya dia belajar menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Tapi saudara tidak pernah belajar untuk menjadi lebih sabar, tidak pernah berproses, maka kesaksianmu akan meruntuhkan orang lain. Saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang sempurna. Tapi saya berani berkata, ikutilah teladanku.
Bahkan ketika saya jatuh, saudara juga harus mengikuti teladan saya, bukan ikut-ikutan jatuh, bukan. Saudara belajar sesuatu dari kejatuhan saya. Yang paling penting adalah kita ini benar-benar bersungguh-sungguh memasuki prosesnya. Ada teladan di sana. Saya berupaya untuk menjadi lebih baik. Setiap hari berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya punya banyak kelemahan. Kadang saya menangis di hadapan Tuhan. Kadang saya membaca ayat-ayat tertentu, saya hafalkan di doa saya loh, saudara. Jadi dalam doa saya menghafal ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan kelemahan saya. Saya bergumul tentang kesabaran. Saya bukan orang yang lemah lembut, yang sabar begitu, bukan. Saya bergumul dengan kesombongan saya. Saya bukan orang yang rendah hati. Saya bergumul dengan banyak hal di dalam hidup saya. Tapi saya mencoba untuk benar-benar bergumul bersama dengan Tuhan. Apakah anak-anak kita bisa melihat pergumulan itu? Apakah saudara sudah mengajar anakmu dengan penuh keteladanan? Ciri yang ketiga dari pengajaran yang utuh adalah mencakup praktek hidup yang konkret. Ayat yang ke-9 bagian C. Saya baca dari awal. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ini berita Injil. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, keteladanan hidup Paulus, dia menghidupi Injil, lakukanlah itu. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, secara hurufiah terjemahannya begini. Terus menerus lakukanlah hal-hal itu. Jadi panjang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara hurufiah. Terus meneruslah lakukan hal-hal itu. 6 kata. Dalam bahasa Yunani cuma 2 kata saja. Nah, saya suka kata ini. Sederhana tapi saya suka. Mengetahui berita Injil penting gak? Penting, sangat penting, itu pondasinya. Melihat contoh orang lain menghidupi Injil penting gak? Penting. Itulah sebabnya kalau ada misionaris yang menceritakan pergumulannya dia di ladang misi, kita semua bisa berbes mili semua ya. Kita tuh bisa nangis, aduh orang ini benar-benar bukan cuma percaya Injil, tapi orang ini hidup untuk Injil. Wah, kita ini benar-benar bisa nangis, tergugah, tersentuh hati kita kan. Karena apa? Bukan cuma ada beritanya, tapi berita itu dihidupi. Tapi walaupun begitu, tetap tidak cukup. Berapa banyak di antara orang yang ikut seminar misi atau menonton video misionaris, wah sampai nangis-nangis, wah luar biasa, sampai berdoa ngangkat tangan, besoknya tetap bermisi atau tetapnya nggak ada perubahan? Ayo coba. Tidak cukup cuma mendengar informasi, tidak cukup hanya melihat contoh, tapi engkau harus melakukannya. Engkau harus melakukannya. Saya bersyukur saya pernah ada di satu SMA yang menurut saya, zaman saya adalah salah satu 3 yang terbaik di kota saya, Semarang. Nah, saya paling suka itu pelajaran fisika. Walaupun saya suka yang lain juga. Saya suka pelajaran fisika karena dosen saya ini pinter. Dosen saya itu tidak pandai bicara, sungguhan. Dia tuh bukan tipikal orang yang menarik kalau cerita lucu, enggak. Tapi dia cara ngajarnya baik. Dia tidak pernah memulai dengan rumus. Biasanya kalau guru itu kan selalu rumus ya. Kecepatan gitu kan. V sama dengan M per S gitu kan. Meter per second, jarak dibagi waktu. Itulah kecepatan. Kalau guru saya enggak pernah. Guru saya itu datang tidak memulai dengan rumus, tapi dia langsung mempraktekkan dulu. Jadi kalau dia bicara tentang kecepatan, dia bicara tentang gaya, dia bicara tentang apapun, dia bawa barang-barangnya, dia coba ubah ini, lalu dia tanya, berarti kesimpulannya apa? Kalau ini diubah, mana yang lebih kecil? Kalau ini diubah, mana yang lebih besar? Terus supaya orang ngerti hubungannya. Setelah semua paham, baru dia bilang, jadi rumusnya itu ini. Makanya saya paling suka fisika itu gara-gara dia. Dan saya juga suka karena sekolah saya dulu laboratoriumnya itu paling lengkap, saudara. Jadi kalau di kelas kita itu diajarin teori, terus dikasih contoh sama guru. Nanti masuk laboratorium kita sendiri mempraktekkan. Jadi misalnya kalau biologi, saya masih ingat, saya juga paling suka itu biologi. Tapi sukanya karena hal yang lain. Jadi kalau di laboratorium biologi itu biasanya kan harus praktekkan ya. Misalnya ini kayak gini nih. Tumbuhan terdiri dari macam-macam bagian. Itu kalau di laboratorium harus ngambil tanamannya, terus dipotong pelan-pelan, dibelah-belah supaya tahu, oh ini maksudnya ini kambium, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Dan yang paling seru kan kalau binatang loh. Katak,
tikus begitu kan. Cewek-cewek kan nggak berani pegang kata, nggak berani pegang tikus kan. Saat itulah saya menjadi seorang pahlawan biasa. Jadi banyak cewek yang minta tolong saya. Wah, tolong belain katanya apa semua begitu kan. Dan itu alamat setelah laboratorium saya ditraktir makan siang oleh teman-teman saya cewek itu kan. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, yang artinya nggak hafal peribahasa. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui itu artinya apa? Jadi sekali melakukan pekerjaan hasilnya itu bisa 2 atau 3 gitu. Masa nggak tahu sih peribahasa ini? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersaki-saki dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya orangnya nggak punya perahu. Kalau dia punya perahu, ngapain dia berenang-renang ya? Juga langsung air akhirnya, terus langsung dia jalan. Nah, saudara, saya suka laboratorium karena saya bisa langsung praktek. Apa yang diajarkan saya praktekkan. Jadi misalnya ya, megang. Saya masih ingat pelajaran biologi yang paling saya suka adalah pergi bersama teman-teman ke pantai Jepara. Lalu menemukan semua jenis binatang yang kita bisa temukan di pantai itu, lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita semua itu harus nebak. Ini tuh kira-kira dari family apa, ordo apa, dari spesies apa gitu. Wah, seru banget. Karena selama ini kan kita cuma diajarin, oh ini reptil spesiesnya ini. Oh ini binatang berbuku-buku apa segala macam. Kan kita tapi nggak pernah mempraktekkan langsung kan. Jadi pada waktu semua makhluk hidupnya itu ditata di atas pasir, kita diminta, ayo ini ordo apa? Ayo ini family apa? Kita ini benar-benar bingung, saudara. Karena memang itu waktunya kita praktek. Biasanya cuma teori. Tapi begitu kita bisa neliti sendiri, oh ciri-cirinya apa nih? Kakinya, perhatikan kakinya. Nanti perhatikan bentuk tubuhnya. Setelah ketemu, kita ini jadi senang. Pengajaran yang utuh bukan cuma ada teori, bukan cuma ada contoh, tetapi anak-anak dilatih langsung untuk melakukannya. Jadi kalau saudara berkata kepada anak-anak gini, kamu kasihi ya sesama manusia, harus ada contoh konkretnya apa? Misalnya, kamu jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, kamu buang. Anak saya pernah ngerjain saya. Karena anak saya itu paling tahu. Kalau saya jalan ada sampah, mesti saya ambil, saya masukin tempat sampah kan. Dan saya ngajarin anak-anak saya gitu. Pokoknya kalau kamu lihat ada sampah, kamu masukin tempat sampah. Anak saya pernah tanya gini, loh tapi kan ada orang yang tugasnya nanti buang tempat sampah. Iya, tapi kalau kamu bantu buang tempat sampah yang baik itu, kamu buang sampahnya, kamu itu sudah menolong orang lain. Nah, suatu ketika saya nonton anak saya satunya main basket, dan saya kan datang ke stadionnya. Saudara tahu kan, di stadion itu aneh, gak ada tempat sampahnya sama sekali. Jadi orang makan ditaruh sembarangan, dibuang sembarangan, dan banyak berceceran. Lalu anak saya noleh ke saya dan ngomong gini, Papa mau bersihin semua stadion. Terus saya lihat, ya papamu masih normal ya. Tapi saya tahu dari pertanyaan anak saya, berarti saya bersyukur. Berarti selama ini saya ngajarkan, dia perhatikan toh. Cuma dia bingung kalau kasusnya seperti sekarang. Masa kita nggak ada kerjaan terus bantuin semua, ngerapikan. Kan saya nggak nonton anak saya yang satu main kalau gitu kan. Tapi paling tidak kita melatih anak kita untuk melakukan. Besok malam di doa misi, saya akan mengajarkan bagaimana kita melatih anak kita ikut bermisi. Salah satunya apa? Ya menyisihkan uangnya untuk misi. Nanti kalau saudara memberi uang kepada anakmu, langsung dikasih peraturan begini, ini papa kasih 1 juta, tapi tidak boleh dipakai semuanya, 20% untuk misi. Langsung ngomong gitu. Jadi dia langsung terima 1 juta, terus 200 biar dia yang ngasih. Jangan gini, ya sama aja, papa kasih saya 800 saja. Kan sama sih sebetulnya, tapi beda. Bedanya apa? Karena kalau kita kasih 1 juta, yang ngasih ke misi kan dia, bukan kita. Contoh nih ya, contoh ya. Anak-anak coba kasih masukan ya. Kalau ada orang tua kasih kamu gini, nih kamu 500 pakai sepuasmu. Dengan orang tua kasih gini, ini 1 juta, bagi 2 sama temenmu, terserah temenmu yang mana. Lebih enak terima 500 saja atau bagi 2 sama temen? Bagi 2. Yang bilang bagi 2 berarti murah hati, ngerti ya?
Tapi bagi orang yang pelit, rasanya lebih nyaman kalau 500 ya terima satu, yang lain nggak usah dibagi ke orang lain kan gitu. Jadi harus ada prakteknya. Nah, tadi pagi kan saya sudah singgung ini. Saya kan berusaha keras supaya bisa kurus. Wah, saudara yang gemuk kan juga pasti berusaha kan. Coba saya tanya ya, yang masih gemuk-gemuk, yang masih overweight kayak saya dan beberapa yang lain begitu kan. Saya tanya, kira-kira saudara tahu nggak sih jenis-jenis diet yang ada? Mayo lah apa? Kira-kira tahu nggak? Nggak mungkin nggak tahu. Orang yang bergumul tuh mesti cari info ya kan. Wah, saya aja langsung cari info kok jenis-jenis diet. Terus gini, 10 gerakan yang langsung membuat Anda langsing. Wah, saya cari gitu kan. Wah, tahu. Terus gini, gerakan tanpa alat yang bisa membuat six pack. Saya nonton. Dan saudara tahu berbagai macam jenis diet. Saudara tahu makanan apa yang bagus untuk mengurangi kalori dan lemak. Saudara semua tahu, benar ya? Sekarang saya tanya, kurus nggak? Enggak ya. Loh, padahal saudara tahu nih, teorinya tahu ya. Terus nanti di produk-produknya kan ada contoh-contohnya kan ya. Orang gemuk jadi kurus gitu kan. Dulu pernah CPC di tempat ini, Christian Professional Community, ngadakan seminar. Dan itu dipanggil satu wanita yang dulu tuh gemuk sekali, dipanggil teman-temannya itu gajah. Karena 100 lebih loh berat badannya. Tapi sekarang dia jadi instruktur senam. Badannya kurus, ya enggak kurus sekali, tapi dia badannya sekarang jauh dari berat. Apakah setelah ikut CPC langsung semuanya kurus? Dengarkan seminar kurus? Enggak, karena enggak pernah dilakukan. Siapa yang tidak pernah tahu kalau untuk kurus itu perlu olahraga? Tahu. Kenapa tetap enggak kurus? Ya enggak dilakukan. Semua itu kalau yang benar itu harus dilakukan. Ya susahnya itu kan kita tidak pernah melakukan itu loh saudara. Tidak pernah melakukan. Saya ini kan sudah seringkali kalau diajak pelayanan, kalau saya diundang pelayanan malam kan, istri saya selalu tanya, "Pak, nanti kamu makan enggak, Pak?" "Enggak lah. Enggak, diet." Gitu kan. Habis selesai ibadah gini, "Pak Yakub makan dulu ya." Saya langsung bilang, "Oh enggak, saya enggak makan malam, saya diet," gitu kan. Terus, "Loh, sayang Pak Yakub, kita padahal mau ngajak Pak Yakub makan di sini." Wah, udah mulai goyah. Karena menunya enak kan. Udah mulai goyah kan gitu. Nah, kita udah mulai bingung nih, saya udah mulai tertekan gitu kan. Wah, ini apakah saya harus berdoa supaya cawan ini lalu daripadaku atau biarlah terjadi kehendak Bapa kan gitu. Jadi akhirnya waktu enak loh Pak, menunya sini Pak, harus nyoba gini. Saya langsung bilang gini, "Oh enggak, saya mau diet gitu. Saya mau diet gitu." "Oh gitu ya Pak Yakub ya." "Oh enggak bisa ya." "Enggak bisa, saya pamit dulu ya." Saya masuk mobil. Enggak tahunya dikejar satu orang. "Pak, loh Pak Yakub enggak ikut ah?" "Enggak ikut." "Aduh Pak, enak Pak, sungguhan Pak Yakub harus nyoba gitu kan." Wah, saya berarti kan sudah dicobai 3 kali. Pertama dicobain, kedua, ini kan ketiga toh. Jadi saya ingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu kan. Tuhan Yesus waktu dicobai pertama, "Ya biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kedua, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yang terakhir, "Jadilah kehendakmu." Dan itulah doa saya, saudara. Jadi terakhir saya sudah masuk mobil loh, sudah masuk mobil. Itu bisa-bisanya keluar lagi dan makan loh, saudara. Setelah makan gitu kan, pulang rumah istri saya cuma senyum-senyum aja. "Bagaimana bisa kurus Pak?" katanya gitu. "Iya, aku sudah punya tekad." Tekad itu tidak membuat orang kurus. Garis bawah ya, sama-sama yang belum kurus ngomong dengan saya. Tekad tidak membuat orang kurus. Dibutuhkan lebih dari tekad, lebih dari tahu teori-teori. Ya harus dilakukan, benar-benar harus dilakukan. Saya ini mengajar 3 hari di tempat lain. Dulu di Seminari Alkitab Asia Tenggara Saat Malang, sekarang di STT Aletea Lawang. Nah, enak bagi saya untuk diet di sana. Kenapa? Saya itu hanya perlu ngomong sekali aja. Jadi saya hanya perlu ngomong begini kepada pihak dapur. Pagi dan malam saya tidak usah dikirim makanan. Saya diet. Jadi enak ngomongnya cuma sekali. Pagi dan malam saya tidak usah dikirim makanan. Berarti sekali ngomong, makanan memang tidak ada. Nah saya ini, kalau nggak ada makanan, saya nggak cari. Tapi kalau ada, saya yang dilewatkan.
Jadi saya ini sejak kecil kan memang hidupnya kan sederhana. Jadi papa saya, mama saya itu ngelatih saya untuk hidup itu apa adanya, makan apa adanya. Jadi kalau ada saya makan apa adanya, soalnya ya adanya itu banyak ya sudah, yang banyak itu yang saya habiskan. Jadi saya ini kalau nggak ada makanan nggak cari. Kalau ada, saya sangat sulit untuk menolak. Makanya kalau di rumah itu mesti dietnya susahnya setengah mati, bener ya? Nanti lewat meja makan ada makanan, padahal nggak lapar kan ya? Nyoba balik gitu terus 10 kali loh kayak makan sungguhan ya kan? Padahal nitel gitu kan? Padahal saya cuma datang ngambil tempe gitu. Tapi jujur ya, 15 tempe sama dengan berapa piring nasi itu? Sama-sama kenyang loh saudara, sama-sama kenyang gitu. Nah, jadi kalau saudara mau memberikan pengajaran yang utuh, harus melibatkan Injil, pengajaran Injil, harus ada contoh dari pihak orang tua, dan harus menolong anak untuk langsung mempraktekkan. Nah, bagian terakhir khotbah saya, hasilnya apa? Kalau kita memberikan pengajaran yang utuh, hasilnya apa? Ini hasilnya luar biasa. Mari kita membaca ayat 9 bagian terakhir. Maka, ini bahasa Indonesia menolong kita dengan menerjemahkan maka, dan saya setuju dengan terjemahan ini. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kata damai sejahtera atau ide tentang kedamaian sebetulnya sudah muncul di ayat 6 dan 7, dan kita selalu melihat progresnya. Coba kita lihat ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara mau nggak hidup tidak ada kekhawatiran? Mau ya? Tapi belum tentu hidup yang tidak ada kekhawatiran itu hidup yang penuh kedamaian. Belum tentu. Ada orang yang tidak khawatir itu karena super cuek, isi going banget. Ada orang yang tidak khawatir karena benar-benar hidupnya itu pokoknya dijalani aja. Belum tentu ada kedamaian. Maka 7 meningkat. Ayat 7 begini. Kalau ayat 6 tidak ada kekhawatiran, ayat 7 begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang bukan cuma tidak ada kekhawatiran, tapi sekarang ada yang lain, yaitu apa? Damai sejahtera dari Allah. Tapi ayat 9 beda. Ayat 9 meningkat lagi. Ayat 9b, maka Allah damai sejahtera. Allah sumber, bahasa Indonesia menerjemahkan sumber. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kali ini yang ada dalam hidup kita bukan cuma damai sejahtera, tapi yang ada siapa? Allah sumber damai sejahtera. Jadi bedanya begini, ayat 6 tidak ada kekhawatiran, ayat 7 ada kedamaian, ayat 9 ada Allah sumber kedamaian. Dan itu akan menjadi hasil untuk orang tua yang mengajarkan rohani kepada anak-anaknya secara utuh. Dan ini benar, it is very true, it's so true. Kalau engkau tidak pernah mengajarkan ajaran yang benar Injil kepada anak-anakmu, maka engkau patut khawatir kalau anakmu ada di luar kota. Patut khawatir kalau anakmu kuliah ke luar negeri, ke luar kota, ke daerah lain. Patut kalau engkau khawatir. Patut kalau engkau tidak ada damai sejahtera. Kalau selama ini engkau cuma mengajarkan norma masyarakat, terus norma masyarakat, patut engkau khawatir. Kalau anakmu pergi ke tempat lain dan normanya berbeda, dia akan mengikuti norma yang ada di sana. Kalau engkau sekadar mengajarkan anakmu, itu nggak cocok sama budaya timur, itu nggak cocok sama budaya kita, jangan dilakukan. Nanti kalau dia kuliah ke barat, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, maka dia akan mengadopsi nilai budaya bukan timur, tapi budaya barat. Dan pantas kalau engkau khawatir. Kalau engkau mau pikiranmu tenang, ada damai sejahtera, ada Allah sendiri yang menyertai engkau, maka ajarkan yang rohani itu secara utuh kepada anak-anakmu. Beberapa kali kalau saya berjumpa dengan orang, saudara, dan orang itu tanya begini, Pak Yakob, saya ini khawatir loh, anak saya ini kuliah di luar negeri, Pak. Tapi saya khawatir sama pergaulan anak saya di sana begini. Saya khawatir Pak, di Amerika itu kan pergaulannya bebas sih. Saya sebetulnya nggak mau anak saya kuliah di sana, tapi anaknya kepengen dan saya ada uang. Jadi saya ini bingung Pak Yakob. Menurut Pak Yakob bagaimana? Jawaban saya biasanya begini, dengar baik-baik ya. Saya biasanya gini, Pak, Bu, Bapak sama Ibu ini sudah yakin nggak anaknya bertobat sungguh-sungguh? Anaknya sudah percaya Injil yang benar, percaya kematian dan kebangkitan Yesus. Begitu orang tuanya jawab misalnya, oh ya anak saya sudah bertobat sungguh-sungguh kok Pak. Lalu saya bilang begini,
Tidak usah khawatir. Salah kalau khawatir. Kenapa? Kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh percaya Injil, berarti dia anak Bapak di surga. Kalau dia sudah menjadi anak Bapak di surga, maka Bapak di surga lebih mengasihi dia daripada kita mengasihi dia. Bapak akan pelihara dia dengan sempurna daripada kita sebagai orang tua. Kita nggak bisa mengawasi, tapi ada Allah sebagai bapaknya dia yang akan selalu mengawasi. Saya juga praktekkan hal yang sama kalau ada suami istri. Kalau suami istri misalnya salah satu datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya ini khawatir Pak, suami saya itu nanti kalau kerja di luar kota begini-begini, nanti kalau dia sering jajakan ini apa barang ini kemana-mana tiap weekend gitu, saya khawatir Pak, kalau suami saya ini ada apa-apa di luar, tertarik sama ini sama itu." Saya biasanya cuma tanya gini, "Kamu yakin nggak suamimu bertobat sungguh-sungguh?" Yakin, udah tenang aja. Berarti Tuhan nanti akan punya cara untuk mengontrol dia. Kalaupun dia salah, Tuhan punya cara untuk mengembalikannya kembali. Tidak usah khawatir berlebihan. Saudara jujur, bulan-bulan ini menjadi bulan yang berat bagi saya secara pribadi. Karena anak saya nomor 1 si Calvin itu akan kuliah. Dan saya tidak tahu dia mau kuliah di mana. Dia ingin kuliahnya itu jauh gitu kan, di luar negeri. Saya ini khawatir bukan karena saya khawatir dia akan terpengaruh pergaulan yang buruk, bukan. Saya ini khawatir nggak bisa ketemu dia lagi gitu loh. Jadi saya ini sekarang lebih melo. Jadi saya lebih sering masuk ke kamarnya kalau dia lagi tidur gitu kan. Terus saya cium gitu, saya tuh ngenes gitu loh saudara. Sebentar lagi gak ketemu anak ini. Saya itu melo banget gitu. Jadi mendekati dia mau kuliah ini sebetulnya saya ini berat gitu. Tiap kali saya dengan dia peluk saya atau saya peluk dia lagi pergi kemana gitu tuh, saya benar-benar bisa berkata begini, "Thank you God, thank you." Karena ini gak lama lagi hilang. Karena nggak lama lagi dia akan pergi jauh dari saya dan saya tidak bisa lagi jalan ke mall, nonton bareng, pelukan sama dia, main basket bareng, main musik bareng. Itu momen-momen yang precious gitu. Jadi saya itu lebih melo gitu kalau ngelihat dia gitu kan. Kemarin pada waktu saya sebelum seminar dia peluk saya dari belakang begitu kan, sambil ngobrol-ngobrol gitu tuh. Saya melo gitu. Saya itu sampai mau beri besmili tapi ya masih nantilah. Kalau saya nangisnya sekarang kan nanti pas dia pergi gak bisa nangis saya. Jadi saya tahan-tahan supaya nanti kalau pas dia pergi saya masih bisa nangis kan gitu. Saya itu berat melepas dia karena saya takut kehilangan dia. Kalau saudara tanya, apakah saya khawatir dia terpengaruh dengan pergaulan yang buruk di sana? Secara manusia iya, tapi saya tidak khawatir. Kenapa? Waktu dia umur 4 tahun, saya beritakan Injil ke dia. Dan saya tantang dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia terima, umur 4 tahun. Umur 12 tahun waktu dia ulang tahun, saya beritakan Injil sekali lagi kepada dia. Dan saya tantang, kamu mau terima Yesus enggak? Yang mati buat kamu, yang bangkit untuk mengalahkan maut akibat dosamu. Dia terima juga, dia berdoa terima Yesus. Saya tahu dia sudah bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna, bukan anak yang sempurna. Tapi saya tahu dia sudah berada di dalam tangan yang kuat, yaitu di dalam tangan Yesus Kristus penebusnya. Secara manusia kehilangan, iya. Secara manusia khawatir, iya. Tapi kita tidak boleh memikirkan dari sisi manusiawi. Karena ini janji Allah kepada kita, benar gak sih? Kalau engkau sudah mengajar anakmu dengan benar, engkau sudah mengajarkan Injil kepada anakmu, engkau sudah memberikan teladan hidup kepada anakmu, dan engkau sudah membimbing anakmu untuk menjadi pelaku kebenaran, maka engkau tidak akan perlu khawatir. Kalau sekarang saudara khawatir anakmu keluar kota, kuliah, kerja, saudara bingung dengan semuanya, mari bertanya, apakah engkau perlu khawatir sih? Kalau engkau tidak mengajar dengan utuh, maka engkau pantas untuk khawatir. Engkau pantas untuk bertobat sungguh-sungguh dan mulai semuanya dari awal lagi. Hari ini saya menantang terutama untuk para orang tua di sini. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau mengajar anakku dengan cara yang lebih benar. Anak-anak di sini, mari belajar tunduk kepada orang tua. Orang tuamu tidak sempurna, saya tidak sempurna, orang tuamu tidak sempurna. Tapi biarkan semua orang tua dan anak sama-sama belajar berproses menuju kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. 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 Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengambil respons, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Mungkin engkau ingin mohon ampun di hadapan Tuhan.
Karena selama ini engkau gagal memberikan pengajaran yang utuh kepada anak-anakmu. Saya juga gagal, saudara gagal. Tapi mari datang kepada Tuhan mohon ampun. Dan minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau menjadi orang tua yang lebih baik di kemudian hari. Haleluya. Untuk anak-anak di tempat ini, kalau engkau tidak punya orang tua yang menjadi teladan, mari doakan orang tuamu supaya mereka berproses menjadi serupa dengan Kristus, sehingga mereka pada akhirnya bisa menjadi pengajar yang utuh bagi engkau. Mari masing-masing kita berdoa. Orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami datang mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu semua yang mendengar. Kami mohon ampun karena kami seringkali menjadi orang tua yang gagal. Kami tidak mengajarkan anak-anak kami secara utuh ya Tuhan. Kami hanya bisa memberikan ceramah, pidato, khotbah yang panjang, tapi kami tidak pernah memberikan teladan kepada anak-anak kami. Atau mungkin kami hanya bisa mengajarkan moralitas secara umum, tapi tidak pernah mengaitkan itu dengan Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami juga ya Tuhan. Kalau kami hanya mengajar, hanya memberi teladan, tapi kami tidak membimbing anak-anak kami untuk melakukannya. Tuhan ampunilah kami juga. Bagi kami anak-anak ya Tuhan, kiranya Engkau juga mengampuni kami kalau selama ini kami tidak menghormati otoritas orang tua. Kalau kami selama ini bermain di belakang orang tua, melanggar semua yang dinasihatkan oleh orang tua. Ampuni kami kalau kami merasa diri sok pintar, sok lebih tahu daripada orang tua kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Ampuni kami semua Tuhan. Kami sungguh rindu kebenaran firman-Mu memulihkan kami. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.